Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas satu subbab ya yang ada di buku Quantum Information Science karya Manenti. Di sini yang ingin kita bahas yaitu bab 4.6 dengan judul Coherent State atau keadaan koheren ya. Oke, kita mulai. Pertama, kita perlu tahu bahwa persamaan gerak osilator klasik itu diberikan oleh yang pertama fungsi posisinya sama dengan posisi awal X0 dikali cos omega RT, dan omega ini frekuensi natural, kemudian ditambah P0 atau momentum awal dibagi massa dan frekuensi juga, kemudian dikali sin omega RT. Oke. Dan untuk fungsi momentum di waktu T diberikan oleh P0 atau momentum awal dikali cos omega T dikurangi massa M omega R X0 posisi awal sin omega RT. Oke. Mungkin kalau kita buat grafiknya itu akan seperti ini. Ya. Jadi kita lihat di sini sumbu Y itu ada dua besaran, yaitu momentum dan posisi ya. Dan sumbu X-nya di sini waktu. Yang kita lihat di sini fungsi posisinya garis yang ini, kemudian fungsi momentum seperti ini. Itu untuk kasus klasik seperti ini ya, untuk posisi dan momentumnya. Kemudian ketika osilator harmonik ya, kuantum pada keadaan angka, jadi di sini kita punya keadaan kuantum itu ket C ya, itu ketika ket C itu pada keadaan angka yaitu ket N, yang mana keadaan angka ini adalah eigenvektor dari operator angka ya, atau kita tahu operator angka itu adalah seperti ini, N sama dengan A Dagger dikali A. Nah, ketika kita punya osilator harmonik kuantum pada keadaan angka, dinyatakan bahwa nilai ekspektasi, posisi, dan momentumnya itu tidak berubah seiring waktu, dan nilainya 0. Oke, mungkin kita bisa buktikan di sini. Ya, ketika kita ingin mengetahui nilai ekspektasi posisi ya, ketika state atau keadaan kuantum kita ada di keadaan angka gitu. Nah, keadaan angka di waktu tertentu atau T itu ditulis seperti ini ya, NT seperti ini. Kemudian kita pakai untuk mengupdate operator posisi, sehingga kita akan mendapatkan nanti ekspektasi nilainya, nilai ekspektasi posisi. Oke, pada keadaan seperti ini dan pada T lebih dari 0 ya, itu kita coba tulis di sini, kita punya keadaan angka, kemudian U Dagger fungsi T, 0 X U T,0 N ya. Jadi keadaan NT itu bisa ditulis ulang perkalian U atau ini time evolutionnya dikali keadaan angkanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita jabarkan apa itu U. U adalah E pangkat min 1 per I habar dikali EN kali T.
X, dan di sini ada E 1 per I H bar ENT. Ya, di sini min karena ini adalah konjugate ya, sedangkan di sini positif karena tidak ada konjugate kali kat N. Oke, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan definisi ini ya, definisi bahwa kita gunakan definisi operator X itu besarnya akar H bar per 2 M omega R dikali operator anihilasi tambah operator kreasi A plus Adegger. Oke. Dan kita tahu A operator anihilasi kita kenakan ke keadaan angka, itu nanti kita akan dapatkan akar N, dan keadaan angkanya itu N dikurangi 1. Kemudian untuk Adegger jika dikenakan ke keadaan angka, maka akan kita dapatkan akar N plus 1 dikali keadaan angkanya menjadi N plus 1. Seperti ini. Oke, kemudian coba kita substitusi ya ke persamaan yang sudah kita tahu tadi, ini ekspektasi X. Oke, kita substitusi. NT X NT itu sekarang menjadi akar H bar per 2 M omega R kemudian dikali A plus Adegger kat N. Oke. Dan ini besarnya sama dengan ini saya keluarkan, dan ini skala 2M omega R, dan masing-masing untuk operator akan dijepit oleh state N seperti ini ya, plus Adegger kat N. Oke. Nah, kita jabarkan di sini, kita tadi kita tahu apa itu operator anihilasi yang dikenakan ke state N dan operator kreasi yang dikenakan state N. Maka kita tulis ulang ini menjadi seperti ini, 2M R N ini menjadi akar N N-1. Kemudian berikutnya Adegger N menjadi akar N plus 1 dengan state N plus 1. Nah, kita lihat di sini, mungkin agar lebih jelas ya, untuk koefisien saya keluarkan semua, 2M R akar N, di sini ketemu state N dengan N-1 tambah akar N plus 1, state N ketemu state N plus 1. Nah, di sini kita lihat ini nilainya adalah 0 ya, ini juga 0. Kenapa? Karena setiap state angka yang berbeda mereka ortogonal. Jadi karena ortogonal di sini, karena ortogonalitas, maka nilainya untuk ini 0 dan ini 0, sehingga sudah terbukti ya di sini bahwa nilai dari ekspektasi X di waktu berapapun untuk T lebih dari 0 nilainya adalah 0. Oke, sudah terbukti. Begitupun dengan momentum ya.
Begitu juga untuk ekspektasi dari momentum, dengan cara yang sama nanti kita dapatkan ekspektasi P seperti ini dan nilainya adalah 0. Oke. Nah, itu pernyataannya. Kemudian kita definisikan apa itu keadaan koheren. Di sini dikatakan keadaan koheren adalah keadaan kuantum dari osilator harmonik dengan time evolution yang mirip seperti gerakan osilator klasik begitu. Dan di sini kita lambangkan keadaan koheren itu dengan ket alpha ya. Secara matematis kita beri definisi, jadi ada operator anihilasi dikenakan ke keadaan koheren, itu hasilnya adalah alpha ket alpha. Itu di sini alpha itu apa? Alpha ini dia bilangan kompleks ya. Dia bilangan kompleks karena kenapa? Karena A ini itu tidak Hermitian, sehingga alpha di sini atau eigen value-nya menjadi bilangan kompleks. Kemudian coherent state ini pun juga dia kondisinya dalam ternormalisasi. Ya, jadi keadaan koheren secara matematis definisikan seperti ini. Ya, jadi bisa kita kalimatkan bahwa keadaan koheren itu merupakan eigenstate dari operator anihilasi seperti itu ya. Oke. Kemudian coherent state juga bisa disajikan dengan basis ortonormal curly bracket ncat dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, kita dapati koefisien ekspansinya itu alpha cat alpha sigma variabel n koefisien cn dan keadaan angka ya. Jadi coherent state itu dia merupakan superposisi ya dari keadaan angka. Oke. Nah, dari sini kita dapati alpha itu ket alpha atau keadaan koheren itu jika kita cari tahu berapa koefisien ekspansinya itu ya secara lebih jelas, itu kita dapati bahwa besarnya adalah E pangkat min setengah alfa mutlak kuadrat dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga alfa pangkat n per akar n faktorial dikali keadaan angka. Nah, ini ekspansi koefisien dari keadaan koheren seperti itu ya. Dan kita dapati nilai ini itu setelah kita mengerjakan exercise 4.1 ya. Exercise 4.1 yang nanti akan dibahas oleh teman saya. Nanti akan saya sertakan link YouTube-nya ya, seperti itu. Kemudian keadaan koheren dari yang sudah kita definisikan tadi, kita bisa melihat dia hanyalah superposisi dari keadaan angka ya. Dan keadaan vakum adalah satu-satunya keadaan yang disebut keadaan angka dan keadaan koheren seperti itu. Jadi keadaan vakum itu ket 0 dia merupakan keadaan angka dan juga keadaan koheren. Nah, probabilitas menemukan n eksitasi dalam osilator yang disiapkan dalam keadaan koheren
adalah sebagai berikut. P probabilitasnya menemukan n eksitasi itu sama dengan mutlak kuadrat dari ini bra n dengan ket alpha. Dan jika kita jabarkan, nanti kita akan dapatkan E pangkat min mutlak alpha kuadrat dikali mutlak alpha pangkat 2n dibagi n faktorial, seperti itu. Dan kita bisa lihat sebenarnya ini itu dia persamaan yang menunjukkan distribusi Poissonian ya. Jadi dia itu Poissonian distribution. Oke. Dan kita coba lihat bagaimana contoh dari fungsi tersebut dalam sajian grafik. Maka bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi ada dua grafik di sini. Yang kiri atau yang A ini adalah keadaan angka dan yang kanan atau B adalah keadaan koheren. Nah, untuk keadaan angka dengan n sama dengan 2, kita tahu probabilitasnya pasti kita temukan n ada di nilai 2 dengan probabilitas 1 ya. Jadi pasti seperti itu. Sedangkan pada keadaan koheren yang mana merupakan superposisi dari keadaan-keadaan angka, kita bisa tahu di sini dia punya bentuk distribusi Poisson. Nah, di sini pun juga coherent state-nya alfanya itu sama dengan 2. Seperti itu. Nah, oke. Dan keadaan koheren itu tidak ortogonal, atau misal kita punya dua keadaan koheren ya, alfa 2 dan alfa 1. Nah, ketika kita dot produkkan atau inner produkkan itu nilainya itu tidak sama 0, sehingga di sini membuktikan bahwa keduanya tidak ortogonal. Mari kita coba buktikan. Kita punya alfa 2 bra alfa 2 ket alfa 1 ya. Ini kita bisa tulis dari bentuk koefisien ekspansi tadi, E pangkat min setengah pertama untuk alfa 1 kuadrat ya, kemudian E min setengah dikali mutlak alfa 2 kuadrat sigma sama untuk M sama dengan 0 sampai tak hingga, dan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, sigma 1 untuk alfa 2, sigma yang kedua ini untuk alfa 1 ya. Nah, kita tulis di sini untuk alfa 2 ya, berarti kita pakai keadaan angka dengan variabel M ya. Itu ditulis seperti ini karena ini bra, jadi keadaannya ditulis bra juga. Kita konjugitnya alfa 2 konjugit ya, pangkat M per akar M faktorial dikali, nah ini untuk alfa satunya, alfa 1 pangkat N per akar N faktorial dikali N. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada nantinya kita bisa langsung kenakan bra M dengan ket N ya. Nah, ketika mereka bertemu, kita ambil inner produknya, nanti mereka hanya akan memiliki nilai ketika M sama dengan N, gitu ya, hanya bernilai ketika M sama dengan N. Karena apa? Karena ketika
keadaan angka mempunyai angka yang berbeda, maka mereka saling ortogonal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi di atas. Nah, ketika ortogonal maka inner produknya itu 0, sehingga tidak memiliki angka. Nah, kita langsung fokus kita perhatikan untuk M dan N yang sama nilainya. Sehingga kita bisa tulis ulang, E pangkat min setengah alfa 1 mutlak kuadrat min setengah, ini langsung saya gabungkan saja ya, mutlak alfa 2 kuadrat sigma. Di sini kita hanya pakai N saja, dari 0 sampai tak hingga, perkalian alfa kuadrat konjugat dikali alfa 1 pangkat N dibagi N faktorial, karena di sini ada perkalian ini ya, ini nanti ketika N dikali akar N ya ini nantinya, terus dikali akar N jadi N faktorial aja. Oke. Kemudian kita lanjutkan perhitungan kita dapatkan oh ya, ini dari kita lihat ya di sini kita punya apa di sini, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, dan dalam kurung ini suatu angka ya, dipangkatkan N dibagi N faktorial. Nah, ini kita ingat lagi definisi apa namanya, bilangan natural ya, dengan E pangkat X itu angka yang apa, bilangan natural yang dipangkatkan oleh sebuah angka itu nilainya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N dibagi N faktorial. Nah, dari definisi ini maka kita bisa tulis lagi dia menjadi min 1/2 mutlak alfa 1 kuadrat ya min setengah alfa 2 kuadrat, ini kita tulis menjadi E pangkat, nah X nya itu yang ada di dalam kurung ini, jadi kita dapatin alfa 2 konjugat alfa 1. Oke. Selanjutnya kita tinggal otak-atik ya untuk merapikan ini dan bisa mengambil makna lebih jauh. Kita coba otak-atik ini menjadi seperti ini. Pertama saya ingin menggabungkan dulu ya, langsung pakai E1 aja, jadi pangkat min setengah mutlak alfa 2 kuadrat, ini saya kurung ya, ditambah mutlak alfa 1 kuadrat seperti ini, kemudian ditambah alfa 2 konjugat alfa 1. Nah, ini saya ingin melakukan manipulasi ya, manipulasi matematis. Jadi saya tambahkan beberapa suku dan mengurangkan dengan suku yang sama ya, sehingga nilainya tidak berubah tetap. Cuma nanti dari perlakuan ini kita bisa mengubah bentuknya. Nah, apa yang ingin saya ubah? Jadi kita tulis ulang yang ada di dalam kurung ini. Pertama-tama kita jabarkan bahwa min setengah dikali ini ya, mutlak kuadrat, dia kan bisa diberi nilai bahwa alfa 1 konjugat dikali alfa 1 kan. Nah, begitu pula dengan ini. Oh, sebentar, kebalik. Ini besarnya saya tulis alfa 1, ini alfa 2 sebentar. Nah, ini pun juga seperti itu. Ini kalau dijabarkan menjadi alfa 2 konjugat alfa 2. Oke. Nah, di sini saya ingin menambahkan dua suku. Oke, yaitu setengah alfa 1 konjugat alfa 2 ditambah setengah alfa 2 konjugat alfa 1. Nah, karena saya mendapatkan dua ini, maka saya harus mengurangkan dengan besaran yang sama, sehingga nilainya tidak berubah. Min setengah alfa 1 konjugat alfa 2 min setengah alfa 2 konjugat alfa 1. Nah, kemudian suku yang paling terakhir ini saya tulis seperti awalnya tetap
alfa 2 konjugate alfa 1. Nah, kenapa saya pengen tulis seperti ini? Oke, coba kita lihat, kita bisa mengelompokkan ya. Kita bisa tulis ulang seperti ini, agar kita bisa tahu nantinya arahnya kemana. Alfa 1 konjugate alfa 1. Kemudian untuk alfa 1 konjugate alfa 2, ini saya masukkan. Jadi nilainya menjadi min ya, min alfa 1 konjugate alfa 2. Begitu pula yang saya masukkan min alfa 2 konjugate alfa 1. Oke, kemudian ini suku keduanya alfa 2 konjugate alfa 2. Sehingga yang di luar kurung kita hanya tersisa setengah alfa 1 konjugate alfa 2 min setengah alfa 2 konjugate alfa 1 ditambah alfa 2 konjugate alfa 1. Next, kita lihat di sini bahwa bentuk ini silakan kalian coret-coret ya, bahwa kita dapatkan di sini E pangkat min setengah. Di sini itu kita bisa tulis menjadi mutlak alfa 1 min alfa 2 kuadrat, seperti itu ya. Di bentuk ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini, dan kita bisa mengurangkan juga ini alfa setengah alfa konjugate alfa 1 kita tambahkan dengan ini ya, alfa 2 konjugate alfa 1, sehingga yang di luar kurung dia menjadi setengah alfa 1 konjugate alfa 2 dikurangi setengah alfa 2 ditambah setengah alfa 2 konjugate alfa 1. Nah, di sini kita bisa ubah lagi bentuk dia menjadi seperti ini. E pangkat min setengah alfa 1 min alfa 2 mutlak kuadrat E pangkat setengah alfa 2 konjugate alfa 1 min alfa 1 konjugate alfa 2 ya. Ya, ini yang kita dapatkan sekarang. Nah, oke, jadi dia nilainya tidaklah 0 seperti itu. Nah, bagaimana untuk besarnya si dua state koheren tadi? Nah, coba kita hitung ya. Kita sudah dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita hitung berapa besarnya. Apakah beneran 0 ya? Ini kita tulis seperti ini untuk mencari besarnya atau modulusnya, seperti ini kita mutlakkan. Nah, jadi modulus E pangkat pangkat setengah, saya pindah ke depan ya, yang ini alfa 2 konjugate alfa 1 min alfa 1 konjugate alfa 2. Kemudian E pangkat min setengah alfa 1 min alfa 2 mutlak dikuadratkan. Oke. Nah, kita coba pecah. Kita tulis ulang menjadi seperti ini. Alfa, sebentar, apakah ada yang tertukar ya? Alfa 2 konjugate alfa 1.
Tidak. Oh iya, benar. Ya benar, seperti ini. Alfa 2 konjugat alfa 1 min alfa 1 konjugat alfa 2. Ini dikali mutlak atau modulus dari E pangkat min setengah mutlak E alfa 1 min alfa 2 dikuadratkan. Oke. Nah, ini dia itu nilainya 0 ya. Ini dia nilainya 0. Kenapa bisa begitu? Coba kita hitung. E pangkat setengah alfa 1 alfa ya, ini saya tukar ya, tidak apa-apa, min alfa 1 konjugat alfa 2, dia nilainya dia bukan 0 tapi dia nilainya 1 seperti itu. Nah, oke, apakah benar dia nilainya 1? Kita lihat di sini ya. Kalau kita ambil logaritma natural di kedua sisi, kita dapatkan setengah yang ruas kiri dulu, kita dapatkan setengah alfa 1 alfa 2 konjugat min alfa 1 konjugat alfa 2. Ruas kanan ln 1. Oke. Nah, ini nilai ln 1 itu nilainya 0. Dan setengah ini saya bawa ke ruas kanan sehingga 0 dikali 2 nilainya 0, dan kita bisa tulis lagi seperti ini, min alfa 1 konjugat alfa 2 sama dengan 0. Nah, dan kita dapatkan di sini alfa 1 alfa 2 konjugat sama dengan alfa 1 konjugat alfa 2. Nah, dari sini kita sampai kesimpulan bahwa keduanya itu commute ya. Alfa 1 dan alfa 2 mereka commute atau berlaku sifat komutatif, sehingga benar saja nilainya untuk suku yang ini itu adalah 1. Sehingga kita bisa tulis lagi ini menjadi sama dengan seperti ini saja. Alfa 1 min alfa 2. Oke. Nah, ini kan kita sehingga kita bisa tahu bahwa dia nilainya tidak mungkin 0 ya, seperti itu ya. Ketika nilai alfa 1 ada dan alfa 2 ada, dan dia pasti nanti nilainya positif dan dikuadratkan, sehingga nilainya pasti negatif sesuatu, dan E pangkat negatif sesuatu berarti nilainya pasti 0, sekian. Nah, dan mereka tidak, tadi disebutkan mereka ini ya, tidak ortogonal. Mereka tidak ortogonal. Nah, dari beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya, sekarang kita sudah siap untuk menunjukkan nilai ekspektasi posisi dan momentum untuk osilator harmonik